perkenalkan nama saya Kania Muktibowo dengan NIM 11224000036. Hari ini saya akan membahas topik dalam dunia usaha atau bisnis, yakni tentang perjanjian bisnis. Saat ini saya sedang merencanakan bisnis di bidang F&B, yakni coffee shop. Dalam membangun bisnis ini, saya menyadari bahwa niat baik saja tidak cukup. Kita sebagai pengusaha butuh landasan hukum yang kuat agar bisnis bisa berkelanjutan dan berjangka panjang. Dari materi yang saya pelajari sebelumnya mengenai dasar-dasar hukum perjanjian, terdapat 4 syarat sahnya suatu perjanjian sesuai pasal 1320 KUHP Perdata yang berbunyi kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Dalam bisnis yang saya rencanakan, syarat kecakapan dan sebab yang halal menjadi fokus utama saya untuk memastikan bahwa setiap kerjasama yang saya buat memiliki kekuatan hukum yang mutlak dan penuh dengan tanggung jawab. Lalu apa hubungannya dengan hukum bisnis? Dalam hukum bisnis, perjanjian adalah instrumen utama. Perjanjian bisnis berfungsi sebagai alat pengatur hak dan kewajiban serta mitigasi risiko. Misalnya, dalam suatu bisnis terjadi ada pihak yang melakukan prestasi atau ingkar janji. Maka hukum bisnis melalui kontrak yang telah disepakati bersama akan memberikan perlindungan kepada kepastian hukum bagi sang pelaku usaha. Saya sebagai mahasiswa UNTAK Surabaya membawa nilai-nilai patriotisme dalam berbisnis. Di UNTAK kami diajarkan untuk berintegritas. Berbisnis bukan hanya soal mencari keuntungan, tapi bagaimana kita jujur dalam perjanjian dan memberikan dampak positif bagi ekonomi Indonesia. Menjalankan perjanjian bisnis secara adil adalah perwujudan karakter yang saya terapkan. Itulah keterkaitan antara perencanaan bisnis saya dengan materi hukum perjanjian dan semangat patriotisme UNTAK. Selanjutnya, saham dan modal akan dilanjutkan oleh rekan saya Mevaria Wulandari. Halo rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Mevaria Wulandari dengan NIM 1100127. Selanjutnya, saya akan membahas topik bagi pertumbuhan ekonomi, yaitu saham dan juga modal. Saat ini, saya sedang merencanakan bisnis di bidang fashion. Dalam merancang bisnis ini, saya menyadari bahwa pemahaman tentang bagaimana modal dihimpun dan bagaimana saham didistribusikan adalah kunci agar perusahaan bisa berkembang secara profesional dan legal. Selanjutnya, kita merujuk pada materi sebelumnya mengenai bentuk-bentuk badan usaha. Kita mempelajari bahwa modal dan perseroan terbatas atau yang disebut PT terbagi atas saham-saham. Saham bukan sekedar lembar kertas, melainkan bukti kepemilikan. Dalam perencanaan bisnis saya memilih PT karena adanya pemisahan harta pribadi dengan harta perusahaan, serta kemudahan dalam pengalian modal melalui saham jika nanti saya membutuhkan investor untuk ekspansi. Selanjutnya, apa sih hubungannya modal dan saham sama hukum bisnis? Hubungannya dengan hukum bisnis sangatlah erat. Saham dan modal diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Hukum bisnis memastikan bahwa setiap pemegang saham memiliki hak yang dilindungi, seperti hak suara dalam RUPS dan hak menerima dividen. Dengan memahami hukum ini, saya sebagai pelaku bisnis dapat menjamin kepastian hukum bagi para pemodal yang ingin menanamkan sahamnya di bisnis saya, sehingga tercipta usaha yang sehat dan transparansi. Sebagai mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945, saya memaknai modal tidak hanya sebagai materi, tetapi sebagai amanah. Di kampus Merah Putih ini, kita diajarkan nilai patriotisme dalam konteks saham dan modal. Hal ini diwujudkan melalui keadilan bagi pemegang saham.
dan kontribusi modal tersebut untuk membangun ekonomi bangsa. Bisnis yang saya bangun harus berlandasan etika. Etika yang luhur sesuai dengan semangat 45, di mana kemandirian ekonomi menjadi tujuan utama kita sebagai bangsa yang berdaulat. Demikian penjelasan saya mengenai saham, modal, dan implementasinya dalam dunia nyata. Semoga semangat patriotisme terus mengiringi langkah kita dalam berwirausaha. Terima kasih. Dan yang terakhir ada sumber referensi. Yang pertama materi perjanjian bisnis, yakni yang pertama ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1320. Ini adalah dasar hukum utama di Indonesia untuk semua jenis kontrak dan perjanjian. Dan yang kedua ada Subek TR tahun 2010 dalam buku jurnalnya yakni Hukum Perjanjian. Dan yang ketiga ada Salim HS 2003 dalam hukum kontrak tentang teori dan teknik penyusunan kontrak. Dan yang kedua ada saham dan modal. Yang pertama ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, khususnya bab 4 tentang modal dan saham. Dan yang kedua ada Wijaja Gunawan 2008 Resiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris, dan Pemilik PT. Dan yang terakhir ada M. Faudi 2008 Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.